Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, langsung aja kita masuk ke fragmen fakta di balik laga. Kita akan bedah pertandingan di pekan ke-15 antara Barito Putra PS Barito Putra kontra Persib Bandung. Seperti biasa juga ya, kita akan sama-sama cari tahu nih, ada kejadian apa sih di balik laga kali ini dan ada kontroversi apa dari wasit yang bertugas ataupun pemain yang bertugas atau bertanding di laga kali ini. Dan seperti apa jalannya pertandingan kali ini, oke? Sama-sama kita akan bedah dan coba kulik satu demi satu. Tapi seperti biasa sebelum kita kulik semua yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah hal-hal yang terjadi di laga antara PS Barito Putra kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Barito Putra kontra Persib Bandung. Pertemuan ke-13. Ya, ini adalah pertemuan ke-13 dua tim ini sejak era Liga 1, di mana di 12 pertemuan sebelumnya Barito ini menang 3 kali, Persib justru baru menang 2 kali dan sisanya 7 kali berakhir imbang. Jadi memang Barito ini selalu menyulitkan Persib ya. Stadion Sultan Agung, ini kedua kalinya dua tim ini bertemu di stadion ini. Musim lalu pun dua tim ini bertemu di stadion ini juga sih, yang berkesudahan 1-1. Wasit Muhammad Trisantoso, wasit asal Jogja ini musim ini sudah tampil sebanyak 6 kali dan mengoleksi 29 kartu kuning serta keluarkan 1 kartu merah. Persib sendiri udah pernah dipimpin oleh wasit ini, yakni saat imbang 2-2 lawan Madura. Sementara bagi Barito, ini pertama kalinya dipimpin oleh wasit ini ya. Mantan Levi Madinda di kubu Barito Putra adalah mantan pemain Persib, tapi sudah nggak peduli kayaknya sama Persib ya. Sementara di Persib ada nama Adam Alis yang pernah membela Barito di tahun 2015 silam. Gol Gustavo Franca di menit ke-10 adalah gol kedua Franca di musim ini. Dan ini asis ke-6 Tyran musim ini. BTW 2 laga beruntun loh ya. Persib cetak gol ini dari set piece sepak pojok alias corner kick loh ya. Sebab lawan Malut United kemarin pun gol Siro itu kan dari sepak pojok. Gol Levi Madinda di menit 33 adalah gol kedua Levi musim ini. Dan ini unik ya, musim lalu gol perdana Levi itu dicetak ke gawang Barito. Dan musim ini justru Levi yang mencetak gol ke gawang Persib. Dan yang lebih unik lagi, gol ini tuh berawal dari pelanggaran Gustavo Franca. Jadi Gustavo ini cetak gol ke gawang Barito. Dan Gustavo juga yang menyebabkan Persib kebobolan oleh Barito. Cederanya Deddy Kusnandar di menit 46 ini memang sangat disayangkan. Dado alami patah engkel. Ini cukup lama loh, butuh waktu yang sangat lama untuk penyembuhan. Bisa sampai akhir musim nih Dado akan absen nih. Kalau pendapat kami, ini penyebabnya salah satunya adalah faktor lapangan yang buruk. Kondisi lapangan yang nggak rata dan bergelombang ini sangat beresiko nih mencederai bagi pemain ya. Dan ini memang kerugian besar nih bagi Persib untuk mengejar back to back juara musim ini. Sebab peran Dado memang sangat krusial bagi Persib. Lalu soal pelanggaran Nur Khalid nih pada Ciro Alves di menit ke-80. Oke, kita jelasin ya kenapa harus direview dan kenapa harus kartu merah. Nur Khalid di sini sebagai orang terakhir meskipun dia ini kiper loh ya, tapi posisinya Nur Khalid maju ke depan. Jadi dia dianggap bukan kiper, dia dianggap orang terakhir.
Lalu cara Nur Khalid menghadang Siro pun ini menggunakan bukan saja menggunakan kaki lu ya, tapi juga menggunakan tangan. Dan ini dalam law of the game gak ada ampun, emang wajib kartu merah. Dan ini buat kami keputusan yang tepat dari wasit untuk menghadiahkan kartu merah. Justru kami mempertanyakan kinerja wasit VAR. Sebab ketika kejadian itu wasit utama itu dekat loh dengan kejadian ya. Kenapa wasit VAR atau petugas VAR harus ngompor-ngomporin lagi ke wasit utama? Ini bukan kartu merah nih, tapi kartu kuning nih. Coba cek lagi. Ya kami paham lah, mungkin petugas VAR ini nggak mau disalahin. Buat apa ada VAR tapi kok nggak direview gitu kan? Oke lah, kami paham. Tapi jika nantinya petugas VAR justru manas-manasin wasit buat ngerubah keputusan, buat kami ini jadi blunder nih buat petugas VAR. Makanya di sini kami mengapresiasi keteguhan wasit dari Trisantoso yang tetap teguh pada kependiriannya dan keputusannya meskipun sudah dikomporin oleh wasit VAR. Gol McClough di menit 88 adalah gol perdana McClough di musim ini. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan ke-9 bagi Persib dan kemenangan ketiga saat jumpa Barito Putra sejak era Liga 1. Dan 4 kali beruntun Persib meraih kemenangan di Liga 1. Sejak menang lawan Borneo, menang lawan PSS, dan menang lawan Malut United. Sementara bagi Barito ini kekalahan ke-8 musim ini. Dan 10 laga sudah Barito ini nggak rasakan kemenangan lu ya. Sebab terakhir kali Barito ini rasakan kemenangan itu lawan Semen Padang di pekan kelima. Man of the match di laga ini kemungkinannya kami nggak bisa sebutkan siapa yang menjadi man of the match. Cuman ya kemungkinan yang akan menjadi man of the match di laga ini kalau nggak Tirondel Pino ya McClough. Oke, kita akan bahas secara rinci ya. Yang pertama kami akan mengomentari soal rumput Stadion Sultan Agung Bantul. Kami bilang di laga ini rumput stadion ini sangat-sangat jelek. Meskipun di TV terlihat bagus, faktanya nggak bagus loh ya. Bagi pemain ini sangat berbahaya. Stadion ini tuh nggak rata kondisi lapangannya. Ini kami apal banget ya rumput lapangan stadion ini tuh. Lapangan ini tuh ya, kalau panas ini kerasnya minta ampun nih. Kalau hujan ini pasti bergelombang ini. Dan ini juga bahaya banget loh bagi para pemain. Masih ingat musim lalu beberapa tim yang pernah main di stadion ini mengeluhkan kondisi rumput ataupun lapangan stadion ini yang kalau panas kerasnya, kalau hujan ini bergelombang. Ini sangat rawan mencederai lu pemain lu, dan ini terbukti di laga ini satu pemain jadi korban ya. Ini Deddy Kusnandar. Jalannya pertandingan sendiri kalau buat kami pribadi sih sebenarnya seimbang ya. Terbukti Barito justru mampu menekan Persib. Bahkan ketika Barito kehilangan satu pemain pun Barito masih mampu loh menekan Persib. Tapi inilah yang harus kalian tahu ya, dalam sepak bola inilah realita. Kadang tim yang mendominasi permainan belum tentu keluar sebagai pemenangnya. Karena di sepak bola itu ada yang namanya keberuntungan, dan keberuntungan ini dasar utamanya di sepak bola adalah konsentrasi. Dan menurut kami, kekalahan Barito di laga kali ini adalah kesalahan konsentrasi atau gagal konsentrasi. Kenapa kami bilang konsentrasi yang mengakibatkan Barito kalah? Sebab 2 gol Persib ini berawal dari hilangnya konsentrasi para pemain Barito. Gol Gustavo Franca ini lantaran kurang konsentrasinya Al-Hadji Gero dalam menjaga Gustavo Franca. Dan gol penalti McClough berawal dari kurang konsentrasinya M. Firly dan Nur Khalid. Padahal di laga ini kalau kami pikir Barito ini sepanjang 100 menit ini tampil luar biasa loh ya. Dan otak serangan utama Barito ada pada Levi Madinda. Sekarang bayangin aja ya, satu orang Levi Madinda ini bisa mengobrak-ngabrik McClough dan Dado. Emang sayang banget ya, lagi-lagi ketajaman lini depan Barito ini dipertanyakan alias bapuk. Coba lihat di laga ini, Eje Jari dicadangkan sampai menit akhir. Murilo Mendes nggak didaftarkan. Al-Hadji Gero cuma bisa jadi tembok. Nah, lini pertahanan Barito pun sebenarnya nggak bagus-bagus amat di laga ini. Sebab
Kalau aja Persibnya ini mainnya lebih tajam, atau minimal gini deh, Persibnya punya seorang playmaker handal, ya ini barisan pertahanan Barito akan hancur lebur. Sebab ya sayang banget nih Persib nggak punya seorang playmaker. Maklok umpannya salah mulu, Dado lebih sering bertahan malah cedera pula. Adam Alis cuma bisa lompatan unggul. Andai Persib punya satu aja regista atau playmaker semisal Pirlo ataupun Ze Valente, ini mungkin lini pertahanan Barito bisa acak-acakan nih. DDS dan Siro ini bisa dimanjain nih. Nah, bicara soal Siro dan David da Silva, mungkin ini bukan harinya mereka kali ya. Contoh Siro Apres aja nih, 4 kali mendapatkan peluang atau percobaan lu ya, selalu gagal. Yang pertama tendangannya melenceng ke atas, yang kedua masih kena kaki bek lawan, yang ketiga ketangkep sama kiper, yang keempat malah dia yang dilanggar sama kiper. Bagaimana dengan David da Silva? DDS nyaris tanpa peluang, bahkan mungkin gak ada peluang sama sekali ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena loyo para pemain Persib. Bahkan seorang Beckham Putra aja sampai teriak-teriak buat nyemangatin temen-temennya. Ya kalian yang nonton bisa lihat sendirilah, bola itu muter-muter di belakang mulu. Giliran ke tengah dikit balik lagi ke belakang, giliran ke depan bolanya kalau nggak nyampe ya kejauhan. Jadi tetap kami bilang ya, Persib butuh satu sosok jenius di lini tengah yang fokusnya memang mikirin cara ini bola ini harus kemana nih, dan dia ini harus punya akurasi umpan yang super dewa nih. Sialnya Dado justru cedera parah, ini bisa sampai akhir musim ya. Ini pusing jelas nih buat Boyan Hodak, sebab nggak ada yang bisa jalanin tugasnya Dado. Adam Alis ini beda jauh ya tipikalnya dengan Dado. Coach Cijan ada sih, tapi ini tipikalnya pun beda. Coach Cijan ini bertahannya bagus, tapi visi permainannya masih kalah sama Dado. Nah, hal ini perlu dipikirkan secara matang-matang oleh Boyan Hodak di jendela transfer ini. Nah, hilangnya Dado ini memang penyakit ya bagi Persib. Nah, kami pribadi jujur ya, selama pertandingan ini tuh kalau bola atau Barito ini menyerang dari sayap, ini yang ditempati oleh Irianto, kami ini deg-degan loh ya. Kenapa demikian? Irianto ini benar-benar tipikal back tengah lo ya. Dia ini kuatnya bertahan. Ya kalau diajak lari ya tewas. Ketika hand-hand masuk pun hand-hand malah tambah anjlok permainannya. Jadi memang banyak PR yang harus dibenahi Boyan Hodak di jendela transfer ini. Coba kalian lihat sendiri deh di laga ini, ketika Dado hilang, Ciro dan DDS ditarik, ini permainan Persib mati ya. Cuma Tiron yang hidup ya. Untung aja Persib masih punya pemain sekelas Tiron yang kuat pegang bola. Jadi di laga ini kekurangan Persib itu yang pertama adalah butuh seorang playmaker. Yang kedua butuh tambahan sisi sayap dan butuh penyegaran atau tambahan di bek kiri dan kanan. Jadi kami juduli atau beri judul di laga ini, kemenangan Persib di laga ini harus dibayar sangat mahal karena harus kehilangan jenderal lapangan tengah. Unbeaten. Dengan kemenangan ini artinya Boyan Hodak menyamai pencapaiannya sendiri musim lalu ya, dengan 14 kali unbeaten. Sebelum akhirnya dipatahkan oleh Persik Kediri di musim lalu. Apakah Hodak mampu nih melewati pencapaian Luis Milla dengan 15 kali unbeaten? Tapi tahukah kalian, musim lalu Persib 14 kali unbeaten dan dikalahkan oleh Persik Kediri tapi justru juara. Apakah musim ini Persib kembali 14 kali unbeaten dan di laga selanjutnya lawan Persita akan kalah dan cuma akan mengoleksi 14 unbeaten, tapi Persib akan juara lagi? Nah, silahkan komentarnya. Oke, jadi ya sedikit hal yang bisa kami bedah di laga antara PS Barito Putra kontra Persib Bandung di pekan ke-15. Gimana? Ada yang ketinggalan atau enggak? Kalau ada yang ketinggalan, tambahin aja di kolom komentar. Sorry banget ya kalau berisik ya, soalnya masih hujan badai nih di tempat kami nih. Jadi kami nggak bisa beraktivitas terlalu bebas juga ya. Tapi ya tetaplah ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Real, karena kami akan terus mengupdate perkembangan sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia, insya Allah per tiap harinya ya. Makasih ya yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.